Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam untuk semuanya, khususnya calon-calon santri putra maupun putri Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini sudah saya pegang brosur Pondok Pesantren Balai Kambang 2021. Jadi pagi ini spesial review brosur pendaftaran santri baru. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share Ucup Jepara. Terima kasih. Oke, bisa dilihat ini brosurnya. Ukuran berapa ini? Berapa, Mas? 2,3 katanya. Pokoknya ini brosurnya. Nanti kalau yang mau punya brosur secara secara apa, Mas? Link ya, link tak kirimi linknya. Nanti saya kirim linknya di bawah. Oke. Atau langsung hubungi nomor saya, atau nanti saya sebutkan nomor ini nanti dicatat. Oke. Yang pertama, jadi bisa dilihat Pesantren Balai Kambang itu mengelola pendidikan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, Mahat Ali S1, Politeknik D berapa? D4. Nah, D4. Jadi ini tak lupa Madrasah Salafiyah dan Tahfidzul Quran. Ini panjang sekali nanti review brosurnya. Ini bisa dilihat banyak sekali daftar menunya ya. Ini ibarat warung, ono ayam bakar, ono pepes tahu, ono poneh botok tempe ya. Oke, itu sponsor lah. Oke. Untuk jadwal pendaftaran ini bisa dicatat, didengarkan, disimak. Yang pertama gelombang 1 itu sudah dimulai dari tanggal 1 bulan Januari tahun 2021. Udah dimulai Januari yang lalu, bulan Januari lalu sampai 31 Mei. Bulan ini Mei, 31 Mei itu gelombang 1 khusus online. Dicatat, pendaftaran gelombang 1 sudah dimulai sejak Januari sampai akhir 31 Mei 2021 khusus online. Jadi jangan khawatir untuk yang luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, Bali, dan lain sebagainya. Cukup daftar online, nggak usah jauh-jauh beli tiket. Tiket udah mahal, masih nanti PCR, wah mahal sekali. Cukup online. Gelombang 2 ini bagi calon santri yang pengen langsung ke pesantren, tengok-tengok suasana pesantren seperti apa. Nah, ini gelombang 2 itu nanti dicatat, disimak, didengarkan. Itu tanggal 16 Juni sampai 10 Juli 2001. Saya ulangi, 16 Juni sampai 10 Juli tahun 2021. Nah, pendaftaran offline itu dibuka mulai jam 7 sampai jam 16.00. Berarti jam 4 sampai jam 4. Proses one day service, jadi satu hari langsung udah selesai. Pendaftaran santri baru dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Itu maksud dari one day service. Ini syaratnya ini yang sering ditanyakan para netizen calon wali santri. Syarat apa saja sih yang perlu dipersiapkan dari rumah ini? Yang pertama, orang tua atau wali wajib mengantarkan putra atau putrinya untuk silaturahim kepada pengasuh, dalam kurung tatap muka atau sowan, sebagai perwujudan serah terima dari orang tua kepada pengasuh. Jadi syarat yang pertama, sowan ke Mbah Yai. Yang nganter siapa? Yang nganter orang tua lah, masa tukang ojek, masa tukang pentol lah itu. Yang kedua, syarat yang kedua, membayar infak pendaftaran sebesar 400.000.
ini lebih mahal nyicil motor daripada infak 400.000 ya. Kalau nyicil motor itu kan hanya sebatas untuk duniawi, tapi kalau infak ini investasi akhirat, ini luar biasa. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti peraturan pondok dengan sepenuh hati. Jadi nanti ketika pendaftaran Bapak Ibu wali santri nanti akan disodori surat surat kesanggupan mengikuti aturan pondok. Terus yang keempat, ya ini perlu dicatat lagi ini. Menyerahkan dokumen sebagai berikut, masing-masing 3 lembar. Yang pertama, fotokopi ijazah dan SKHUN. Ini pastikan ijazahnya sendiri, jangan sampai pinjem ijazah tetangganya ya. Yang kedua, fotokopi NISN dan sekolah asal. Yang ketiga, fotokopi akte kelahiran, KK dan KTP wali. Terus fotokopi rapot dari sekolah asal, fotokopi KPS, KIP, KKS bagi yang memiliki. Jadi bagi calon wali santri pesantren Balai Kambang yang mempunyai KPS dan KIP atau KKS bisa diikut sertakan dalam pemberkasan. Selanjutnya fotokopi piagam atau sertifikat bagi yang berprestasi. Siapa tahu adik-adik calon santri Balai Kambang dulu di sekolahannya pernah menjuarai atau pernah prestasi apa, bisa piagam atau sertifikatnya diikut sertakan dalam pemberkasan. Dan yang terakhir, ini khusus warga negara asing, Malaysia, Singapura, mana lagi Mas? Jerman, jejer kauman. Pokoknya luar negeri lah. Ini persyaratannya tambahi 1, yaitu fotokopi paspor. Oke, itu syarat pendaftaran. Selanjutnya oke guys, agak batu ini. Jadi bulan puasa ini saya sakit radang tenggorokan ini. Harap maklum ya. Selanjutnya rincian biaya awal masuk. Ini yang sering ditanyakan juga ini. Berapa sih biaya masuk Balai Kambang? Nah, katanya kok mahal ya. Ojo percaya yang namanya katanya. Langsung saja lihat video ini. Nanti saya jelaskan secara rinci apa saja rincian dari daftar ulang tersebut. Jadi ini ada beberapa selentingan dari netizen. Katanya Balai Kambang mahal. Kata siapa? Ini jawabannya ini. Oke, langsung saja. Rincian biaya awal masuk ini beda-beda, mulai dari MI sampai perguruan tinggi beda-beda pastinya. Karena apa? Karena kebutuhannya berbeda-beda. Kita mulai dari Madrasah Salafiyah dan Tahfidzul Quran. Madrasah Salafiyah ini juga berbeda antara putra dan putri. Kebutuhannya juga beda. Kalau putri ada kerudung, kalau putra tidak ada kerudung. Yang pertama untuk Salafiyah putra atau Tahfidz putra. Ini total semua 2.010.000. 2.010.000. Kalau orang yang nggak tahu kok mahal ya sampai jutaan. Padahal kalau saya jelaskan rincinya ini semuanya untuk atau kembali ke anak, ke putra putri bapak ibu semua. Ini bisa disimak ini, didengarkan ini. Total 2.010.000. Itu rinciannya yang pertama almari sebesar 600.000. Ini almari ini hak milik pemakaian. Almarinya ya nanti saya kapan-kapan saya review sendiri bentuk almarinya. Pokoknya tingginya sekitar 150-an lah. Itu ada 3 lokal. Itu untuk 1 orang. Dan itu untuk selama berada di Balai Kambang. Misal kok lulus MI atau lulus MTS, lanjut di MA sini ya udah, itu sudah misal kalau daftar MA ya tidak usah bayar biaya almari, karena biaya almari ini 600.000 ini untuk selama di Balai Kambang. Walaupun sampai tua nanti, sampai nikah ya Mas ya. Kapan nikahnya Mas? Ba'da Riyadi. Amin. 600.000 murah sekali nih. Kalau jenengan beli almari di mebel itu wah mahal sekali sampai jutaan.
Yang kedua, seragam sekolah 3 setel. Di sini seragamnya 3 setel, pramuka lengkap, OSIS lengkap, sama apa Mas? Batik lengkap. Itu masih berupa kain. Itu sebesar 560.000. Terus seragam olahraga untuk Salafiyah nggak ada. Jas alma mater. Untuk jas alma mater sebesar 130.000. Terus biaya operasional 1 bulan. Jadi total 2.010.000 ini sudah termasuk biaya operasional. Sebesar berapa? Sebesar 450.000 untuk salaf ini. Murah ini. Paling murah ini salaf dan tahfidzul Quran. Biaya operasional per bulan itu cuman 450.000. Apa saja sih yang didapatkan untuk biaya operasional ini? Makan 3 kali, pagi, terus siang dan malam. 3 kali bro, 3 kali. Bayangkan kalau kamu jajan sehari 3 kali, mungkin habisnya berapa ini? 30.000. 30.000 kali 30 hari itu udah berapa? 900.000. Baru makan. Itu baru makan. Padahal di sini makan 3 kali, dapat ilmu, terus tidur nyenyak, air pam, listrik dan lain sebagainya, masih banyak. Terus untuk praktek kesenian salaf tidak ada. Pembinaan santri baru untuk santri Salafiyah itu 150.000. Terus perlengkapan kesantrian 85.000. Sepatu dan kaos kaki untuk salaf nggak ada. Majalah pin stiker 35.000. Terus seragam mirpak nggak ada. Uang praktek 1 semester nggak ada. Biaya perkuliahan nggak ada. Sumbangan nggak ada. Jadi total untuk madrasah Salafiyah apa tadi? Putra itu 2.010.000. Nah, untuk putri totalnya cuman 2.095.000. Kok beda ya? Ya beda. Karena kebutuhan putri lebih banyak dari kebutuhan putra. Kalau putra nggak ada kudung, kalau putri ada kudung dan lain sebagainya. Setelah madrasah Salafiyah dan tahfidzul Quran, selanjutnya ada madrasah ibtidaiyah. Ini setara dengan sekolah dasar atau SD. Berapa sih SD? Total biaya awal masuk untuk MI putra itu 2.128.000. Untuk yang putri pasti beda lah karena kebutuhannya beda. 2.235.000. Rinciannya hampir sama dengan salaf. Bedanya pada kalau madrasah ibtidaiyah ini ada tambahan seragam olahraga. Yang putra 110.000, yang putri cuman 130.000. Terus ada tambahan juga sepatu dan kaos kaki sebesar 165.000. Itu rincian dari madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya madrasah sanawiyah, MTS atau setara dengan SMP, SLTP. Untuk madrasah sanawiyah putra sebesar 2.760.000. Rinciannya apa saja? Seperti yang di atas, cuman ada tambahan untuk MTS, ada praktek kesenian 150.000, ada sepatu, banyak pokoknya banyak. Ini mempersingkat ya. Jadi rinciannya kurang lebih seperti itu. Madrasah aliyah. Untuk madrasah aliyah putra itu sebesar 2.765.000. Untuk madrasah aliyah putri 2.900.000. Rinciannya hampir sama yang di atas, cuman ada beberapa penambahan. Seragam olahraga 160 untuk putra, 185 untuk putri. Ginilah netizen yang mau atau ingin memperjelas, misal ya anak bapak ibu pengen masuk di MTS, kalau pengen lebih jelas biaya MTS nanti bisa japri, atau nanti saya buatkan konten khusus biaya madrasah sanawiyah, konten khusus
madrasah aliyah. Jadi biar lebih jelas. Ini gambaran umumnya seperti itu. Jadi total semua dan rinciannya tadi sudah saya sebutkan di atas di Salafiyah. Cuman yang instansi lainnya ada penambahan-penambahan seperti sepatu, terus ada seragam ya. Selanjutnya untuk SMK, ini SMK agak beda dengan yang lainnya karena SMK itu ada uang praktek Mas ya, 1 semester ya. Beda sama seragam wirpak double lah. Untuk TAV, ini TAV itu mempelajari apa Mas? Teknik audio video. Nah, ini peluang kerjanya Polytron di perusahaan-perusahaan besar ini. Itu total semua 3.540.000. 3.540.000 dengan rincian untuk lemari, seragam sekolah 3 setel, seragam olahraga, jas 5 meter, biaya operasional. Jadi biaya awal masuk ini sudah masuk biaya operasional 1 bulan. Ingat-ingat, jenengan Bapak Ibu bayar atau membayar biaya awal masuk itu sudah masuk biaya operasional 1 bulan. Nah, untuk SMK ini mulai MI, MTS, MA, SMK ini biaya operasional per bulannya cuma 600.000. Sudah saya sebutkan tadi, makan berapa Mas? 3 kali, mandi, minum, sekolah pagi, sekolah siang. Wah, mantap, luar biasa. Murah banget. Terus apa lagi ya? Jadi suara-suara dari luar yang katanya balik kampung mahal. Nyatanya 1 bulan cuma 600.000. Ini bertanda bahasanya murah sekali ini. Yang bilang mahal mungkin ya belum tahu ya. Biaya awal masuk sampai jutaan, belum tahu rinciannya seperti apa. Tata busana 3.800.000. Otomotif TKR ini kendaraan ini, perbengkelan ini 3.540.000. Wah, ini peluang kerjanya luar biasa. Bisa jadi kepala bengkel. Ini banyak beberapa lulusan SMK yang sudah menjadi kepala bengkel. Terus TKJ, Teknik Komputer Jaringan Putra 3.540.000. Teknik Komputer Jaringan Putri 3.700.000. Tata Boga 3.800.000. Animasi Putra 3.540.000. Animasi Putri 3.700.000. Nah, ini yang Mahat Ali. Mahat Ali biaya masuknya cuma 2.285.000. Ini S1 loh. Biaya masuk cuma segitu. Nah, terus yang terakhir Politeknik ini di 4 tadi Mas ya. Di 4 itu cuman ini bagi yang ini untuk Politeknik. Kalau Mahat Ali itu wajib mondok. Nah, nanti lain waktu kita akan review review brosur Mahat Ali. Nah, untuk Politeknik boleh mondok dan boleh tidak mondok alias maju. Yang mondok itu sebesar 5.685.000. Terus biaya yang tidak mondok 4.485.000. Itu rincian biaya awal masuk. Terus Bapak Ibu yang mau kontak langsung, ini ada beberapa nomor yang bisa dihubungi. Kalau keterangan saya kurang jelas atau ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungi nomor yang pertama. Nomor pondok ini bisa dicatat dan disimak, didengarkan. Pondok 085 641 505818. Selanjutnya nomor salaf atau tahfidz 085 727 663 875. Nomor MI Madrasah Ibtidaiyah 085 275 112 888. Nomor Madrasah Sanawiyah 085 339 167 870. MA Madrasah Aliyah 082 324
523 538. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 085 866 200013. Mahat Ali 085 743 422292. Dan yang terakhir Politeknik 085 726 755515. Itu kontak person, kontak HP yang bisa dihubungi bila mana calon wali santri ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai instansi yang akan dituju. Oke. Selanjutnya ada beasiswa pengasuh Ponpes Balekambang. Banyak sekali nih beasiswa ini, jangan khawatir bagi santri yang berprestasi, banyak sekali beasiswa untuk santri baru. Bagi calon santri baru ini bisa didengarkan, dicatat juga boleh, atau minta brosurnya juga boleh, nanti bisa langsung hubungi nomor yang sudah saya sebutkan. Bagi calon santri baru lulusan SD atau MI dan SMP atau MTS yang memiliki prestasi, silakan ambil kesempatan emas ini. Pengasuh Pondok Pesantren Balekambang menyediakan beberapa beasiswa, antara lain yang pertama, beasiswa alumni Balekambang. Bagi calon santri yang meraih ranking 1, 2, 3 paralel akan mendapatkan beasiswa sebagai berikut. 1. Ranking 1 gratis bulanan 4 bulan. Ini lumayan. 1 bulan tadi 600.000, berarti kali 4 berarti berapa? Berapa Mas? 16. Nah, 6 kali 4 12. 12, yakin 12. 12 tambah 12 22.400.000. Lumayan ini. Yang kedua, ranking 2 gratis bulanan 3 bulan. Yang ketiga, ranking 3 gratis bulanan 2 bulan. Bagi yang tidak masuk kategori di atas mendapatkan beasiswa gratis bulanan 1 bulan. Jadi jangan khawatir juga kalau alumni yang tidak pernah dapat ranking masih dapat kok gratis bulanan 1 bulan. Selanjutnya beasiswa tahfidz bagi calon santri yang hafal Al-Quran dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hafal 5 juz gratis bulanan 1 bulan. Hafal 10 juz gratis bulanan 2 bulan. Hafal 15 juz gratis bulanan 3 bulan. Itu beasiswa untuk tahfidz. Maaf ini pilek ya. Selanjutnya beasiswa nahwu bagi santri. Bagi calon santri yang hafal nandom nahwu dengan ketentuan sebagai berikut. Nandom alfiyah gratis bulanan 3 bulan. Nandom imriti gratis 2 bulan. Nandom jurumiyah gratis 1 bulan. Beasiswa prestasi akademik bagi calon santri yang meraih prestasi juara 1, 2, 3 di bidang non akademik. Yang pertama, tingkat kabupaten gratis. Ini di bidang akademik dulu. Tingkat kabupaten gratis 1 bulan. Tingkat provinsi gratis 2 bulan. Tingkat nasional gratis 4 bulan. Kalau prestasi non akademik sama, beda. Kalau kabupaten 1 bulan, provinsi 2 bulan, nasional 3 bulan. Dan yang terakhir, beasiswa prestasi kelas bagi calon santri yang meraih ranking 1, 2, 3 paralel akan mendapatkan beasiswa sebagai berikut. Ranking 1 3 bulan, ranking 2 2 bulan, ranking 3 1 bulan. Itu beberapa beasiswa pengasuh Ponpes Balekambang. Jadi jangan khawatir, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan, yang diberikan untuk calon santri berprestasi. Entah itu prestasi akademik, entah itu prestasi non akademik. Betul ya Mas ya? Betul. Untuk fasilitas dan sarana ini kalau saya jelaskan nanti videonya terlalu lama, bisa dicek langsung di channel YouTube Ponpes Balekambang. Situ banyak sekali video-video yang bisa disimak. Jadi
nggak usah ke sini, bisa simak lewat handphone, smartphone Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat apa saja yang ada di balai kandang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Dodolan ketupat ning pasar Jepara menawi wonten lepat kula nyuwun ngapura. Sendirian ditinggal kekasih. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.